Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mana kakak-kakak untuk kali ini? Kira? Ceria? Kali ini kita akan belajar menghadirkan sholat dalam kehidupan. Ya, siap kita untuk menuju ke sana. Mari kita mindfulness terlebih dahulu. Ya. Oke anak-anak, sebelum kita melangsungkan pembelajaran, silakan kalian hidup udara terlebih dahulu dengan tenang, perlahan. Kemudian keluarkan secara pelan juga. Kemudian siapkan diri dan niatkan dalam hati untuk mencari ilmu. Siap? Semuanya sudah siap? Baik anak-anak, di depan saya sudah melihat jelas ya, ada gambar yang sangat tidak asing bagi kita. Untuk gambar pertama, siapa yang tahu bahwa gambar itu sedang melakukan aktivitas apa? Ya, boleh nanti. Sholat baik sekali, terima kasih untuk gambar kedua. Ya, silakan. Sedang zikir untuk biayanya alhamdulillah. Luar biasa Allah. Ya, bisa 1, 2, 3. Izinkan dulu untuk identitas kita kali ini seperti biasa sekolah yang kita di SMPN Sabta ini di kelas 7D ya. Seperti biasa kita akan belajar materi PAIDP. Dalam kali ini materinya seperti yang telah tadi kalian analisa dan gambar, yaitu melaksanakan sholat dan zikir nanti dipermenjak dalam kehidupan sehari-hari. Seperti biasa, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, di sini di tingkat SMP untuk kelas 7 ini berada di fase Y, yaitu pada kali ini kita di elemen akhlak. Untuk capaiannya sendiri, peserta didik dalam memahami peran aktivitas sholat sebagai bentuk penjagaan diri sendiri dan dari keburukan. Baik anak-anak, oleh karenanya tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat menggabungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan dan munkar. Nanti kita akan belajar bagaimana sih relevansinya. Nah, untuk profil pelajar Pancasila yang akan kita capai, yang pertama, beriman, bertakwa, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengawali dan mengakhiri pelajaran dengan berdoa. Oleh karenanya, siapa di sini yang suci kiranya untuk memimpin doa? Yang suci kiranya untuk memimpin doa? Ada salah satu atau boleh dibantu oleh ketua kelas? Mana ketua kelasnya? Boleh diganti dengan sekretarinya juga? Boleh? Atau siapa yang bersedia? Acungkan tangan. Ya boleh. Nenek Dina boleh. Mama Rani ya. Ya boleh. Nenek Dina. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim.
dalam memimpinlah. Semoga berberkah untuk kita semua untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya dari program Pancasila ini yang kedua yaitu mandiri berusaha menimbang pemahaman tentang materi secara mandiri. Salah satunya nanti di antara kalian ada tugas kelompok, ada juga tugas individu yang nanti Bapak tugaskan mencari materi yang Bapak tugaskan. Dan perlu kita sepakati bersama untuk kesepakatan kelas kali ini. Ya. Yang pertama yang sudah kita sepakati sesuai dengan kesepakatan kelas supaya saling menghargai, kemudian apa lagi? Kemudian saling menghormati, kemudian menggunakan etika teman berbicara, kemudian jaga ketertiban dan juga ceria dalam belajar, dan terakhir komunikatif dalam pembelajaran. Bagaimana kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama, yang telah kita sepakatkan bersama. Baik anak-anak yang selanjutnya bertanya kritis, nanti agenda anak-anak sekalian akan diminta Bapak untuk mengarahkan materi, kemudian nanti ada kelompok lainnya juga kerjasama dalam kelompok ya. Jadi dalam kelompok harus dikerjakan, jangan asuh, jangan mengandalkan hanya satu orang saja, ya. Tapi kalian harus berperan semua, harus kreatif menyusun hasil perubahan dari berbagai bentuk infografis yang Bapak nanti berikan. Selanjutnya di sini Bapak sudah mencantumkan nih satu ayat yang telah kemarin kita pelajari. Ini sebagai referensi saja. Ya, pembelajaran kedua ini Bapak ingin tahu ini siapa yang berkenan berani untuk membacakan secara lantang, secara keras, ya, didengar oleh teman-teman yang bisa, yang sanggup, ya. Boleh di sini? Ya, boleh nenek? Sanggup? Tahu? Ya, nenek salah, boleh? Ya, Pak. Ayo berusaha untuk berani, ya. Ayo berusaha untuk jangan takut salah. Yuk, apa? Jangan tangan. Siapa di sini? Ayo kita belajar bersama membaca. Nanti seandainya ada kekeliruan boleh diganti sama Bapak. Siapa yang kekeliruan boleh diganti sama Bapak. Yuk, teman-teman, boleh? Siapa saja? Atau Bapak mau tunjuk lalu? Ya, siapa saja? Ya, Bapak tunjuk lalu. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh nih, maju ya. Terus boleh? Ya, bacakan secara kelas. Ya, tepuk tangan dulu Bapak. Silakan tadi. Alhamdulillah. Coba langsung dengan membaca artinya. Setelah kita pastikan yang telah dikabulkan kepadamu Muhammad dan laksanakan sholat. Sebenarnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Ankabut 9. Ya, tepuk tangan dulu. Ada Bapak nomor 2 untuk neneng istri yang telah bersedia untuk berani dan berani membaca. Jadi utnuma uliya ilaika minal kitab waqimil shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma
keji dan munkar, dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar dosangannya daripada ibadah lain. Allah mengetahui apa yang kami kerjakan. Oke, yang pertama selanjutnya kita berikan persepsi dulu ya. Apa sih sebetulnya makna sholat? Apa sih arti dari sholat itu sendiri? Sini ada yang tahu apa itu sholat secara bahasa dan ada juga sholat secara istilah. Nah, apa di sini yang tahu? Apa itu sholat secara bahasa? Apa di sini yang tahu? Apa itu sholat secara bahasa? Teman-teman, apa itu sholat secara bahasa? Sholat itu adalah secara bahasa dalam doa. Baik sekali. Jadi secara istilah sholat itu apa? Apa? Ya, ini enggak. Sholat adalah apa? Ya, ini enggak. Latihan yang agama baik sekali. Apalagi? Siapa yang mau berpendapat? Ya, boleh. Ibadah oleh harus sekali. Jadi adalah sholat adalah ibadah umat muslim yang diawali dengan takbiratul ihram, ya, kemudian diakhiri dengan salam. Tentunya harus memenuhi syarat dan rukun tertentu. Jadi sholat itu adalah ibadah yang secara khusus ya, yang diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Rangkaiannya ada 17 rangkaian atau dari kata lain adalah ada 17 rukun sholat ya. Tentunya harus memperhatikan itu syarat, rukun, dan tentunya hal-hal yang membatalkan sholat itu harus diperhatikan supaya sholat kita dapat diterima. Nah, mengapa penting sekali untuk kita melaksanakan sholat? Apa ada yang tahu? Kenapa ada? Kita kewajiban untuk melaksanakan sholat karena yang pertama sebagai bentuk penghambaan kepada Gusti, yang kedua sebagai bentuk ketaatan kita kepada Gusti, dan yang paling utama adalah menghindari perbuatan keji dan menarik sekalian. Nanti kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Di sini kita akan belajar mengenai sholat sebagai pihak agama, menghindari perbuatan yang buruk melalui zikir bahasa sebagaimana sudah terang tadinya. Utluma ubiayai minal kitab wa qina sholat inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kemudian sebelum ini kita ada pandu dulu nih, biar nggak pada pegang-pegang ini semuanya. Sekolah anak-anak bapak ini pegang-pegang semuanya. Biasa saja. Coba lihat tuh, tangan depan semua. Boleh sampai berdiri. Dan kita tuh bayang. Ada yang berbeda di situ? Ada yang berbeda? Turunkan lagi dan kita cari apa kenapa jangan boleh kembali. Kenapa dari awalnya tadi sama, kemudian ketika digoyang-goyang berbeda, goyangannya satu ya. Artinya ketika kita mampu dan mau untuk bergerak dan mau untuk belajar, mau untuk berupaya menghilangkan rasa marah, memarahi rasa marah, menghilangkan kegodaan diri kita dengan belajar sungguh-sungguh, dengan berupaya supaya mungkin akan ada perubahan, walaupun perubahan itu hanya. Oke, itu sedikit refleksi dari Bapak. Kemudian ada pantun nih. Oke, itu sholat adalah tiap agama. Boleh dijelaskan? Kemudian jangan lupa sholat timur. Tanpa pada perintahnya hidup oh, saya tepuk tangan dong. Dalam hal ini kita perlu bertawassul dan silakan kalian renungkan walaupun hanya di detik atau 2 detik saja. Kalian tentunya sudah tahu bahwa agama merupakan fondasi hidup manusia.
Ya, dalam agama Islam sholat merupakan tiap apa maksudnya adalah sholat itu sebagai pilihan penyangga yang mengokohkan keislaman yang wajib dilaksanakan 5 kali dalam sehari. Ya. Tentunya salat semalam kelima kewajiban kita. Ya. Islam ibaratnya sebuah bangunan syahadat sebagai fondasinya. Jadi Islam ini ibaratnya bangunan anak-anak. Bangunan ini. Kemudian syahadat itu sebagai fondasinya. Kemudian salat sebagai tiang-tiangnya dan dakwah sebagai akar yang melindungi. Jadi bayangkan anak-anak ketika bangunan ini tidak ada, kita akan belajar juga dong tentunya. Jangan begitu pula ketika Islam tidak ada, maka kita akan tak karu-karuan. Itu bagaikan binatang, bagaikan hewan-hewan buas dan lain sebagainya. Dan karena syahadat itu sebagai fondasinya, bayangkan ketika satu bangunan tanpa ada fondasi, maka bangunan itu akan mudah roboh. Begitu pula keislaman kita tanpa fondasi syahadat dengan keyakinan teguh dalam hati, maka iman kita akan mudah roboh. Dan bayangkan sholat kita sebagai agama, kalau kita bayangkan sholat sebagai tiang agama, maka begitu pula ketika tiang dari bangunan-bangunan ini tidak ada, misalkan tidak ada temboknya, insya Allah kita akan ketimbang dari bukti di atas. Silakan tidak? Silakan tentunya. Begitu pula kalau kita sebagai muslim tidak melaksanakan sholat, maka kita akan masuk ketimbang daripada bencana-bencana yang ini ditimbulkan. Oke, mari kita bertawakal sejenak saja apa yang kita lakukan. Apakah sholat kita sudah terjaga dengan sungguh-sungguh? Apakah kita sudah melaksanakan kewajiban kita untuk berzikir dan lain sebagainya? 5 detik saja. Ya, baik anak-anak, dari setelah kita melaksanakan tadi bertahap tadi, silakan anak-anak ajukan pertanyaan dari teman ke teman. Silakan. Bagaimana pertanyaannya, Bapak? Bebas. Ya, satu saja pertanyaan singkat yang kalian ingin tanyakan. Silakan saling bertanya dengan teman. Ya, baik anak-anak, aku keluarga akan ada teman. Ya. Silakan pertanyaan mari pertama tadi. Nah, anak-anak boleh kalian langsung saja bertanya kepada teman-teman apa yang menjadi pertanyaan unek-unek dalam hati kalian, tanyakan silakan. 1, 2, 3 silakan. Ya. Saling bergantian, ya. Bertanya. Dan nanti teman yang satu berusaha untuk menjawab. Oke. Ya, Bapak yang cukup. Kemudian teman yang satu, kemudian tadi untuk menjadi penanya. Oke, baik anak-anak, terima kasih ya waktunya. Silakan fokus kembali. Setelah kalian refleksi tadi, silakan kalian amati video tayangan yang Bapak akan tampilkan di depan. Ya. Amati dengan sesama, walaupun ini bahasanya berbeda dengan bahasa yang kita gunakan, tapi ada transkripnya. Silakan untuk menyaksikan. Tapi ada transkripnya. Silakan untuk menyaksikan. Oke. Sambil berjalan melihat menyaksikan video, kita jalankan absen ya. Melihat menyaksikan video, kita jalankan absen ya. Gue tahu, tapi mau kita video dia.
Kenapa dia tidak? Kita tidak dalam tahu rupanya itu terkait itu pada selanjutnya untuk pulang obat itu ya kalau dulu tak pergi obat itu ya dulu pergi tidak ada kalau segini orang tidak orang cuma 2 bulan ini kalau tak cuma 2 bulan
Baik anak-anak, barangkali cukup ya untuk pemutaran videonya. Jadi dari tayangan video kita tadi, apa yang anak-anak sekalian simak? Apa ada pelajaran yang tersimpan dalam video tersebut? Boleh? Coba ya, nenek. Ya, Apa tadi? Jadi sholat akan menuntut seseorang dari jalan yang kemudian menentukan kejiwaannya juga, kemudian menentukan karakternya juga. jadi anak-anak bapak tugaskan Dari setelah pengamatan tersebut, silakan kalian untuk merefleksikan diri apa yang telah kalian saksikan tadi. Tugasnya yang pertama, tugas kelompok. Ya, silakan kalian tuliskan dalil dua ayat yang berhubungan dengan sholat dan zikir. Lengkap dengan soalnya. Kemudian Bapak akan membagi kelompok dulu nih sebelum kalian mengerjakan tugas 1, 2, 3, 4. Ini satu kelompok ya. ya semua laki-laki ini satu kelompok, ini satu kelompok, yang ini satu kelompok. Silakan untuk membuat kelompok baru. Ya, silakan. Lampunya bisa didorong, bisa buka saja. Atau kursinya ada yang diputar untuk saya berapa waktunya tetap ya boleh ya. Silakan.
untuk diskusinya nanti bisa dilanjutkan di rumah berhubung dengan waktu yang sudah habis, dan sedikit refleksi saja. Tadi bisa disirati para sahabat Rasul seperti Zubair, Seperti saya ingin itu saya punya sholat, sehingga apa yang dirasakan ketika sholat itu seakan-akan tidak berdampak dan tidak mengganggu pada aktivitas sholat. Saking enaknya sholat sehingga kaki Rasul sampai bengkak-bengkak, ya. Saking enaknya sholat sehingga sahabat ketika ada yang menzalimi tidak terasa ada yang menzalimi. Oleh karenanya berikanlah ruang, berikanlah waktu dalam kegiatan aktivitas sesibuk apapun untuk menyempatkan diri kalian untuk melatih diri selalu tepat waktu, berjamaah, dan melaksanakan zikir, karena sholat dan zikir tersebut akan mengiringi kalian secara bentuk, secara perlakuan, secara perbuatan, dan secara akhlak akan menjadi kepada jalan kebaikan, dan terus untuk memperbaiki sehingga Allah akan menentukan kebaikan dengan tiada akhlak. terima kasih. Dan untuk tugasnya untuk kelompok 1 silakan tadi dari refleksi hari bertafakur dan juga isi istirahat ini untuk didiskusikan dan dikerjakan tugasnya di buku tugas. Dan untuk kelompok 2 silakan mempersiapkan kajian berlatih halaman 65 ya. Kemudian untuk kelompok 3 silakan nanti bikin desain intisari dari pelajaran yang kita pelajari hari ini dalam kertas kosong. Dan ini untuk kelompok 4 silakan nanti kerjakan dalam bentuk infografis ya, sehingga bisa di-share di media sosial apa itu keterkaitan antara hikmah melaksanakan sholat dan zikir dalam pencegahan perbuatan keji dan maksiat. Terima kasih anak-anak, dan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Semoga kalian nanti jangan lupa beri pelajaran dan beri pelajaran juga, dan sampai jumpa di minggu depan. Kita tetap dalam kesempatan dan kelas yang sama. Terima kasih. Ayat-ayat yang sebelum kita mengakhiri pembelajaran kajian kita kali ini, marilah kita membacakan hamdalah secara bersama. Alhamdulillah. Terima kasih.